Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuandra Urice Jelios, NPM 19351039, kelas 5D Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau, mata kuliah dasar pemrograman mobile, tugas minggu ke-6 dengan dosen pengampu Bapak M. Rizky Fadilah. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, bagaimana cara memberikan styling basic di React Native komponen. Yang pertama, kita bisa menggunakan object style dalam bentuk object style seperti ini. Stylenya kita buat dengan komponen lalu dipanggil di app. Ini kita buat dia komponen, nama komponennya ini, lalu kita panggil nama komponennya di komponen app. Selanjutnya, untuk menambahkan style dalam komponen, kita cukup menambahkan style di dalam view. Nih, setelah kita tambahkan style di dalam view, kita buat objek dan tambahkan aturan stylenya di dalam objeknya. Aturan stylenya bisa berisi seperti ini: width, height, background color, border, color, dan lain-lain. Aturannya terserah kita sesuai kebutuhan dan keinginan, bisa kita atur suka-suka kita. Dan perlu diketahui, untuk width ini adalah dimensi tetap atau dimensi fix. Untuk dimensi yang fleksibel akan kita bahas nanti. Kita masuk ke bagaimana cara styling style sheet. Yang pertama, kita bisa buat dan import dulu style sheetnya. Kita import di sini style sheet dari React Native. Setelah itu kita buat di sini style sheet.create. Kita buat style sheet menggunakan komponen dengan namanya styles. Lalu kita spesifikasikan dia untuk siapa. Di sini saya spesifikasikan untuk teks. Setelah itu kita buatlah objeknya, objek beserta aturannya. Setelah itu kita akan implementasi dan panggil. Caranya pemanggilannya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Di teks kita panggil style sama dengan buka kurung nama komponen .text, karena kita untuk teks tadi sesuai ini, styles text gitu ya. Styling komponen berarti dia mengatur ini. Nih, bisa teman-teman lihat menjadi seperti ini dah. Lalu di sini ada catatan, styling basic bisa diimplementasikan bukan hanya di view dan text, tetapi bisa di image, text input, dan komponen lainnya. Untuk style image dari lokal aplikasi, bagaimana cara memanggil image dari lokal aplikasi? Di sini di bagian source-nya kita isi dengan MacBook. Nah, kalau menggunakan link di source ini kita pakai link. Bagaimana caranya? Seperti ini. Yang pertama, kita masukkan dulu filenya ke dalam project aplikasi kita. Sudah kita masukkan sini macbook.jpg. Setelah masuk, kita lakukan import. Import namanya MacBook, misal form /macbook.ekstensinya jpg gitu. Setelah kita import, kita bisa melakukan style di sini dengan view. Akan saya jelaskan nanti untuk bagian style-nya. Di sini selanjutnya ada implementasi styling basic dari segi dimensi, background color, color, margin, padding, font size, dan lain-lain. Untuk padding bisa teman-teman lihat di sini, paddingnya 12. Hanya padding saja, tidak ada kata-kata top, bottom, atau left, right-nya. Artinya ini padding 12, artinya di semua sisi dia ada ukurannya 12. Bisa teman-teman lihat sini, di atas ini 12, di kiri 12, di kanan 12, di bawah sini juga 12, seperti itu. Diatur sini width-nya 212. Sebesar ini 212 itu. Kalau nggak diatur, maka dia akan full memenuhi layar. Selanjutnya, untuk border radius di ujung ini yang terlihat tumpul ini adalah border radius dengan ukuran 8 pixel. Di sini ada width, ukuran gambar 188, height-nya, tingginya 107 dengan border radius 8 juga. Seperti itu. Untuk font size bisa teman-teman lihat di sini, untuk MacBook Pro 2019 font size-nya itu 14, artinya ukuran teksnya 14 dengan font weight. Kalau font weight ini ketebalannya kita beri double, tebal, cetak tebal dengan margin top. Dia ada margin di sini 16, seperti itu. Selanjutnya untuk font size sudah. Untuk color, kalau background color untuk memberikan warna pada background, sedangkan untuk color memberikan warna pada teks. Misalnya warna oranye di sini, bisa teman-teman lihat warna oranye dengan style-stylenya. Ini margin sudah saya jelaskan tadi, font size juga sudah. Sedangkan untuk padding vertikal, padding vertikal 6, artinya padding vertikal ini hanya bagian atas dan bawah. Hanya bagian atas dan bawah dikasih 6 padding itu, Pak. Untuknya color white, text align center. Text align ini memberikan kita buat teksnya posisinya di tengah, seperti itu. Font weight di sini bold, di sini 600 gitu. Font weight itu ketebalan yang bisa kita atur suka-suka kita. Seperti untuk styling basic. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara melakukan ekspor dan import di React Native. Caranya yang pertama, kita buat dulu file baru
file barunya namanya terserah kita .js, misalnya di sini sampel komponen.js. Setelah file barunya udah kita buat, codingan yang di app.js ini yang komponen sampel komponen kita pindahkan, kita cut ya, kita pindahkan di cut, bukan copy, di cut. Kita masukkan dia ke file baru kita, sampel komponen.js. Setelah kita pastikan dari sini, kita lakukan beberapa import umum. Nah, setelah kita lakukan import, habis itu kita lakukan export default. Tujuannya supaya sampel komponen ini bisa dipakai atau bisa diakses dari mana saja. Ini export default sampel komponen, beda ya. Di sini sampel ini yang nama konsen, ini nama komponennya, dengan kalau sampel adalah nama filenya. Seperti itu. Setelah kita ekspor di file.js, kita lakukan import. Di file utama ini kita lakukan import. Bisa teman-teman lihat di sini, import sampel komponen, nama komponennya, form ./sampel komponen, nama filenya. Artinya ini berada satu tempat nih, satu level. Kalau ./. Lalu kita lakukan pemanggilan lagi di komponen app sesuai nama komponen pada file sampel komponen.js nih, kita lihat sini ya. Seperti itu untuk export dan import kurang lebih. Kita masuk ke bagaimana melakukan layouting React Native menggunakan Flexbox. Nah, ini yang saya singgung tadi ya. Yang pertama kita harus ketahui dulu Flex Direction itu defaultnya berbentuk kolom. Seperti ini, gambar atas ini adalah bentuk defaultnya, kolom. Bagian bawah ini adalah bentuk row. Setelah kita set dia menjadi row. Jadi seperti ini. Untuk warna merah kita atur ukurannya fix menggunakan width 50 pixel, sedangkan untuk yang lainnya kita menggunakan flex masing-masing 1. Sekarang bagaimana cara menghitung flex itu? Kalau width kan udah ketahuan ukurannya 50. Bagaimana dengan flex? Cara mengetahuinya yaitu misalnya kita ubah dulu flexnya menjadi 1, 2, dan 3. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Artinya untuk yang warna oranye ini, warna kuning ini, ukurannya 1/6 dari total yang ini, total 3 warna ini. Yang warna merah nggak dihitung karena warna merah ini sudah memiliki ukuran tetap. Begitu juga untuk warna hijau ini, ukurannya 2/6 dari total, dan ungu atau biru ini ukurannya 3/6 dari total. Seperti itu. Selanjutnya sini ada lens item yang bentuk defaultnya itu star. Kita bisa lihat, kita ubah dulu ya menjadi width biar tidak kelihatan. Ini widthnya cuma merah doang, sisanya masih flex. Kita lihat bentuk flex starnya seperti ini. Kita hapus pun yang flex starnya, dia tetap kayak gini bentuknya, karena itu bentuk default. Selanjutnya kita atur bentuk lens itemnya menjadi center, jadi kayak gini. Untuk flex nya jadi ke bawah. Seperti itu untuk lens item di layouting. Bagaimana sekarang dengan justify content? Kita ingin memberikan jarak tapi dengan cepat gitu, nggak manual. Kita bisa menggunakan justify content dengan value-nya space between untuk memberikan jarak yang sama, dan kita nggak perlu melakukannya secara manual. Kita atur dulu kita set dulu yang flex tadi menjadi width semua biar dia nggak penuh. Baru kita set justify content space between, barulah kelihatan ada jaraknya gitu. Untuk value-nya selain space between, value-nya sama seperti lens item tadi, ada center, flex end, flex start, dan lain-lain. Di sini Flexbox bisa digunakan pada semua komponen seperti text, image, view, dan lain-lain. Selanjutnya bagaimana konsep positioning di React Native? Konsepnya kurang lebih seperti ini. Bisa dibaca, position itu bisa dicontohkan seperti item pada postingan Instagram. Ini item yang saya lingkari ini. Artinya di sini menandakan foto ini lebih dari satu, atau icon IGTV ini menandakan ini adalah video, atau item pada keranjang ada angka 3, item notifikasi, dan lain-lain. Seperti itu konsepnya kurang lebih. Bagaimana cara di sini kita praktekkan ya. Di sini ada pertanyaan bagaimana memindahkan notifikasi 10 hijau itu dengan position. Di sini sudah kita buat stylenya. Sini notif dengan style seperti ini, ada card wrapper dan segala macamnya, bisa teman-teman lihat. Sekarang bagaimana kita memindahkannya menggunakan position. Yang pertama, jika ingin komponen yang bebas bergerak dalam aplikasi, kita bisa menggunakan position absolute. Nah, position absolute ini artinya komponen kita bisa bebas bergerak. Karena belum kita atur,
dia bergeraknya kemana, maka secara default dia mengatur diri sendiri. Bisa teman-teman lihat dia mengatur dirinya pergi ke tengah karena belum kita atur. Dia bebas mengatur diri sendiri, pergi dia ke tengah. Sekarang jika kita misalnya kita atur top dan leftnya sama-sama 0, nah udah kita atur nih, pergi dia dari tengah, pergi dia ke kiri atas menuju bungkus terdekat. Menuju bungkus terdekatnya ke sini. Agar dia nggak keluar-keluar kemana-mana, tetap di sini, kita akan mengunci notif dengan memberikan position relatif sehingga card wrapper kita tentukan menjadi pembungkusnya. Kita berikan position relatif di card wrapper. Di card wrapper ini kita berikan position relatif sehingga dia yang menjadi pembungkusnya. Biar notif ini nggak kabur kemana-mana atau keluar dari pembungkus. Nah, bisa teman-teman lihat, misalnya kita atur topnya 0, right-nya 0, maka dia akan pergi ke kanan. Seperti itu. Ini kalau left-nya 0, dia pergi ke kiri. Kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Position materinya sudah habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.